Ya, pemirsa, Anda kembali di Newsline Trending Topic. Kita akan membahas ini mengenai fenomena banyaknya individu yang akan melaksanakan umroh tapi dengan cara backpacker nih, Jessica. Ini gimana sistemnya, kayak open trip gitu berarti gimana? Nah, kalau ini sebenarnya lebih kayak liburan sendiri, berangkat sendiri. Nah, tapi kan sebenarnya kalau umroh dan haji kan sudah ada yang mengatur ya. Harusnya itu pakai tour atau penyelenggara perjalanan begitu. Tapi ini ada banyak beberapa individu yang ingin umroh tapi sendiri berangkatnya. Jadi Kemenak ini menyoroti nih fenomena umroh backpacker bagi jemaah Indonesia atau berangkat sendiri tanpa mengikuti kelompok tur. Nah, yang disoroti adalah sebenarnya masalah keselamatannya. Oke, jadi kalau berbicara dari sisi undang-undang di nomor 8 tahun 2019 pada pasal 86 ini sudah dibahas mengenai perjalanan umroh harus melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Nah, umroh backpacker ini kalau kata Kemenak juga ya memiliki resiko keselamatan yang tinggi karena tidak ada pengawasan. Kalau pakai tour atau penyelenggara kan memang kita sudah ada kelompoknya sendiri ya, dari hotel sebelum berangkat, kemudian di bandara, naik pesawatnya juga barengan, ada tour leadernya, ketika sampai juga langsung di guide sama tour leadernya. Tapi kalau sendiri ini kan kita menentukan sendiri tujuan dan menginap di mana ya, jadi memang tidak ada pengawasan yang resmi kalau kita berangkat sendiri. Dan untuk mengetahui lebih lanjut sebetulnya apakah ada konsekuensi atau hukuman apabila menjalankan backpacker umroh ini, kita langsung saja berbincang dengan juru bicara Kementerian Agama Ibu Ana Hasbi. Selamat siang Ibu Ana. Selamat siang Mbak Gima dan Mbak Jessica. Iya, Ibu Ana, Apa ini kan kabar? fenomena umroh backpacker ini kembali mencuat ya di media sosial. Ini sebanyak apa sih Bu sebenarnya orang-orang ataupun individu yang memiliki ketertarikan untuk melakukan backpacker umroh? Ya, gitu. Jadi kalau sebetulnya ya, ini agak mengoreksi sedikit pembahasan, bukan kita menyoroti atau mengawasi. Kami lebih belakangan ini memang menyosialisasikan ini Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan umroh gitu. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Gema dan Mbak Jessica soal bunyi undang-undang itu gitu. Karena sebetulnya begini, undang-undang itu atau aturan itu kan dibuat untuk mengatur ya, tujuannya untuk melindungi warga gitu. Jadi di situ kita menyosialisasikan gitu alasan gitu mengapa ada undang-undang itu gitu. Jadi memang ada fenomena umroh backpacker itu juga bukan baru. Dulu kan ada yang namanya Rahmandiri atau private. Makanya ada di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 itu bahwa perjalanan umroh gitu ya, ini gitu. Perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU. Jadi artinya ada yang perseorangan, tapi tetap melalui PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, atau mudahnya adalah biro yang sudah mendapat izin gitu. Nah, kenapa gitu ya? Karena dengan izin ini, maka tugas negara untuk melindungi warga negaranya itu jadi bisa lebih dimungkinkan, bisa dilakukan. Seperti itu. Bu Ana, tapi kalau kita melihat untuk tren dari backpacker umroh ini ada kenaikan dalam 2 tahun terakhir kah Bu? Kalau boleh tahu ada berapa persen sih Bu sekarang? Apakah ada kenaikan mungkin sampai 20% Bu? Oh enggak sih, kalau kenaikan gitu. Untuk data persisnya memang karena kalau backpacker kan berarti tidak lewat kita ya. Jadi kalau itu memang nggak ada tren atau animo masyarakat meningkat. Memang pertama, sebetulnya bukan cuma umroh backpacker, yang umroh reguler pun naik. Karena kan kita kemarin 2 tahun itu 2020 3 kali haji berarti ya. 2 atau 3 kali haji itu kan kita 2 kali haji dilarang. Karena COVID dihentikan, lalu yang 2022 itu hanya separuh kan kapasitas. Jadi memang minat masyarakat ya setelah COVID ini meningkat untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji gitu. Iya, nah Bu Ana, yang sebenarnya yang paling dikhawatirkan jika memang ada individu yang melakukan umroh backpacker ini apa sih Bu? Jadi gini, kami itu sebetulnya lebih menyoroti untuk kan tadi disebut open trip. Kalau open trip itu gitu ya Mbak, jadi ada satu orang individu
lalu ngumpulin, ayo siapa yang mau bareng gitu nggak sih untuk umroh gitu ya, kalau nggak salah kalau open trip gitu kan ya. Nah ini di sini risiko juga cukup tinggi karena kita tahu bisnis umroh itu bisnis yang lukratif ya, cukup menguntungkan gitu, menggiurkan. Nah takutnya nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, sudah open trip tapi nggak jadi berangkat. Nah itu kan berarti yang dirugikan masyarakat. Kalau sudah begitu nanti kan susah. Atau begini, kalau kasus yang sering kami temukan tahun lalu misalnya, kami ketemu jemaah yang katanya mandiri tapi dikoordinir oleh orang yang kita nggak tahu siapa. Ternyata sampai di sana mereka tuh nggak dapat akomodasi, tidak ada transportasi. Kan kalau misalnya ngomong ya sampai di Jeddah terus mereka ke Mekah kan, ke Masjidil Haram, lalu dijanjikan untuk ke Madinah, itu nggak jelas gitu. Jadi mereka di sana akhirnya terlantar, terlunta-lunta. Nah itu lagi, itu tuh sering juga kami temui. Atau misalnya ketika ada yang benar-benar mandiri datang lalu sakit gitu, akhirnya gitu ketika di sana sakit di rumah sakit ya kan, yang dihubungi kan jadinya ya pihak kami KBRI gitu. Nah kita susah tuh meminta pertanggungjawaban gimana itu nanti urusan rumah sakit lalu memulangkannya gitu. Jadi ada risiko-risiko yang mungkin tidak dibayangkan ya, belum dibayangkan oleh orang-orang ketika ingin berangkat. Karena biasanya kan orang yang ingin berangkat kan pasti udah bersemangat gitu. Baik. Nah ini jadi kami menyosialisasikan ada risiko-risiko yang mungkin harus dipikirkan. Berarti ada risiko-risiko dan juga bagaimana nanti di sana realisasinya benar atau tidak begitu Bu. Bu, terakhir bagaimana sih Bu konsekuensinya kalau masih saja bandel Bu, mau backpacker nih umrohnya? Kalau untuk pribadi ya kan susah kita ya pengalamannya gitu kan, tadi saya bilang kalau mandiri itu kita nggak tahu. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe open trip atau ada orang yang mengumpulkan, jadi orang yang tanpa hak itu mengumpulkan orang lain untuk menyelenggarakan ibadah umroh, itu ada memang sanksinya, itu diatur di pasal selanjutnya. Jadi pasal 115 dan pasal 117 misalnya. Jadi yang tidak berhak itu ya gitu, setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU, mengumpulkan atau memberangkatkan orang untuk umroh. Nah ini kan berarti kan melanggar peraturan dan ada sanksi pidananya. Jadinya kalau yang mengumpulkan orang, jadi harus hati-hati memang. Nah berarti ini sanksi baru untuk yang mengumpulkan orang Bu, tapi sedangkan jemaah yang ingin berangkat, apakah akan mendapatkan sanksi juga Bu atau seperti apa? Kalau yang berangkat pribadi gitu. Sendiri aja misalnya kayak saya mau sudah ada niat nih Bu. Ya sebenarnya gini, kalau sanksi tidak, tapi ada konsekuensi yang ini juga harus dipikirkan matang-matang. Jadi dulu mengapa ada Undang-Undang Nomor 8 gitu ya? Kenapa diatur jadi harus PPIU? Dahulu banyak orang yang mandiri berangkat, tapi ternyata pertama ibadahnya ternyata misalnya ada yang tawafnya tidak sempurna gitu, karena ternyata kan mereka ya berangkat sendiri gitu, dan sebelumnya belum pernah tuh mereka melakukan umroh atau haji gitu, jadi mereka nggak tahu itu ibadahnya juga misalnya itu tidak sempurna, itu ada risiko itu. Kalau pakai PPIU kan mereka ada manasik gitu, ada dilatih, ada yang ustadznya gitu ya. Kalau ini mereka sendiri ada risiko itu. Terus ada konsekuensinya adalah jadinya hak untuk perlindungannya jadi hilang, karena kan kita nggak tahu, kayak misalnya anak-anak gitu ya mau pergi main gitu, ya udah pergi aja nggak bilang dulu sama orang tuanya gitu kan, akhirnya jadi kita jadinya nggak bisa tuh mengawasi seperti itu gitu. Baik, berarti memang risiko tertingginya adalah keselamatan dan bahkan ibadahnya ini akan tidak rampung ya kalau berangkat sendiri karena ada beberapa hal-hal yang tidak diikuti dari perjalanan individu. Baik, terima kasih Ibu Ana Hasbi selaku Jubir Kemendak sudah bergabung bersama kami di Newsline Trending Topic. Selamat kembali beraktivitas Bu Ana. Nah, Jessica, ternyata memang risikonya ini banyak sekali kalau berangkat sendiri ya. Kita akan melihat bagaimana kira-kira komentar para netizen menanggapi adanya fenomena backpacker umroh ini. Kalau kita lihat di Instagram dari @taza umroh backpacker, tapi kok mahal ya? Masih mahal berarti ya. Jadi mending ke tour aja kali ya, atau dipertimbangkan lagi kalau mau backpacker. Kemudian dari Yati yang mengatakan bahwa hotelnya jauh ya Kak kalau backpacker, karena mungkin mencari yang paling murah kalau hotel. Karena kan kalau di sana kan hotel yang paling mahal biasanya paling dekat sama Ka'bah gitu. Dan selanjutnya dari Nazila, perbedaan backpacker sama reguler, apakah
Wah, ini nih kita akan lihat lagi, dicari lagi ya, di riset lagi. Berbeda, biasanya sih dari harganya sudah kelihatan tuh bedanya. Beda, kalau lewat perjalanan kan kita tinggal bayar duduk manis. Kalau backpacker ya kita merencanakan Jalan sendiri sendiri. semuanya. Kemudian dari Vinom yang mengatakan bukannya umroh backpacker sama dengan umroh tempat travel ya. Bisa dikatakan iya. Bisa dikatakan iya, tapi memang akan lebih sulit untuk sendiri berangkatnya karena harus menentukan itinerary-nya sendiri. Ya, dan selanjutnya dari Naila, apa bedanya dengan bukan backpacker? Hanya tasnya aja yang membedakan, biasanya pakai koper, yang ini ransel kakak. Bukan sebutannya, Bukan tapi itu caranya. maksudnya. Dan pemirsa, kita masih akan membahas ada trending topik lainnya dan juga hal-hal menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.